Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini sudah hari Jumat 13 November 2020. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kalian semuanya untuk terus berbuat baik, melakukan banyak-banyak amal ibadah. Mumpung hari Jumat, jangan lupa Al-Kahfinya diselesaikan dan perbanyak sholawat. Hari ini IPS terbaru sudah sampai ke pertemuan 15. Kita hari ini akan mereview bab ketiga di bagian awal, dan insya Allah hari ini kalian mengerjakan ulangan harian di bab pertama, di bab ketiga ini bagian yang pertama. Nah, ini insya Allah nanti akan mengikat pemahaman kalian. Cukup kerjakan 5 soal yang ada di Google Classroom, kerjakan dengan baik, semoga Allah mudahkan kalian semuanya. Untuk itu, sebelum kita jelaskan reviewnya, kita awali pertemuan kita hari ini dengan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran anak-anakku. Kita kemarin sudah membahas terkait dengan keunggulan dan keterbatasan antar ruang yang ada di Indonesia. Kalian sudah melihat peta itu dengan cukup jelas. Ya, ternyata sumber daya alam Indonesia cukup luar biasa, berbeda-beda dari daerah yang satu dengan yang daerah yang lain. Mulai dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Nah, disinilah nanti akan terjadi yang namanya permintaan dan penawaran. Tentu dengan semakin masifnya sebuah informasi, maka orang-orang di daerah tertentu maka semakin banyaknya permintaan untuk hal-hal yang diinginkan, gitu ya. Nah, disinilah kemudian nanti para pelaku ekonomi akan melakukan sebuah perdagangan, gitu ya. Nah, kemarin kita sudah membahas setidaknya ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen, orang-orang yang melakukan konsumsi. Yang kedua, rumah tangga produsen, orang-orang yang memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah, bagaimana yang mengatur keseluruhan jalannya perekonomian. Yang keempat adalah rumah tangga luar negeri, bagaimana hubungannya dengan luar negeri. Nah, kita akan jelaskan terkait dengan yang pertama tentang peran antar RTK, rumah tangga konsumen, dan rumah tangga produsen, ya. Jadi kemarin di bab sebelumnya di pertemuan 12 sudah saya jelaskan terkait dengan hubungan antar peran rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Di bagian ini cukup kalian amati dengan baik bagaimana panahnya, gitu ya. Jadi pada bagian ini hubungan pelaku ekonomi ada di 2 sektor, gitu ya. Jadi dapat kalian amati 2 garis panah bagian atas menjelaskan hubungan rumah tangga produsen, atau kita sebut apa kemarin, RTP, rumah tangga produsen, dengan rumah tangga konsumen di pasar output atau pasar barang. RTP memberikan barang atau jasa pada konsumen, kemudian sebagai imbalannya RTK, rumah tangga konsumen, memberikan sejumlah uang kepada RTP, gitu ya. Jadi ada timbal balik, ketika RTP memberikan barang, maka RTK memberikan sejumlah uang. 2 garis panah di bawah menunjukkan hubungan RTP dan RTK di pasar faktor produksi. Nah, ketika melakukan produksi, melakukan sebuah pengerjaan barang, gitu ya, maka di sini RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi, entah itu orangnya, gitu ya, kemudian atau bahan bakunya dan lain sebagainya. Nah, sedangkan RTP berperan sebagai pengguna faktor produksi.
RTP memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan kepada RTK. Imbalan ini bisa berupa apa? Sewa, upah atau gaji, ataupun bunga atau keuntungan dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu yang terjadi pada siklus atau bagian ini. Jadi yang di atas tadi adalah sebagai pasar barang gitu ya, ketika terjadi output, ketika barangnya itu sudah jadi, maka yang terjadi demikian. Maka rumah tangga produsen memberikan barang, RTK-nya memberikan jumlah uang. Nah, kalau di bawah ini adalah pembelian faktor produksi. Rumah tangga produsen itu membayar balas jasa dari faktor produksi yang dikeluarkan oleh rumah tangga konsumen. Entah itu tadi dari jasa gitu ya, pelaku, pekerjanya dan lain sebagainya. Kemudian RTP memberikan sejumlah uang sebagai imbal balik atas yang disediakan oleh RTK. Bisa difahami ya. Yang kemudian yang tidak kalah penting adalah rumah tangga pemerintah. Nah, setidaknya ada tiga peran penting yang dilakukan oleh rumah tangga pemerintah. Yang pertama adalah mengatur atau regulator dalam perekonomian. Yang dilakukan ini adalah biasanya menyediakan subsidi, melakukan pajak, kemudian memberikan memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha gitu ya. Ketika kalian mau membangun usaha, maka diwajibkan untuk melakukan izin dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pemerintah sebagai konsumen gitu ya. Jadi mereka menerima ketika nggak mampu mengadakan barang, maka dia menyediakan dari rumah tangga produsen. Nah, yang ketiga, bisa jadi pemerintah ini juga sebagai produsen, misalkan dari produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN. BUMN contohnya banyak sekali, ada PLN, kemudian KAI, terus ada PDAM, PGN dan lain sebagainya. Kalian bisa cari contoh sebanyak-banyaknya di internet atau tanya kepada orang di sekitar kalian tentang BUMN. Semakin banyak informasi yang kalian dapatkan, kalian akan semakin banyak wawasan yang kalian peroleh. Itu terkait dengan rumah tangga pemerintah. Kemudian yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Nah, dalam peran rumah tangga luar negeri ini adalah dalam proses melalui perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini bisa melalui ekspor impor gitu ya. Ketika Indonesia mengimpor tekstil gitu ya, sarung, batik diimpor ke luar negeri. Kemudian Indonesia mengekspor, ketika Indonesia mengekspor barang gitu ya, mengekspor barang batik dan lain sebagainya tadi, kemudian Indonesia juga melakukan impor, misal apa, elektronik gitu ya, HP yang kalian pegang yang sangat canggih itu ternyata adalah barang impor dari negara-negara penyedia, misalkan Korea, kemudian Jepang dan lain sebagainya. Itu adalah peran rumah tangga luar negeri. Nah, di bab subbab yang kedua, di bab ini kita kemarin menjelaskan juga tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang dimaksud dengan perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam suatu batas wilayah negara atau dasar kesepakatan bersama. Jadi entah itu lembaga atau individu ataupun penduduk gitu ya, itu melakukan suatu kesepakatan bersama untuk melakukan suatu aktivitas perdagangan. Nah, ini adalah pengertian dari perdagangan antar daerah. Nah, tujuan dari dilakukannya perdagangan antar pulau atau antar daerah yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Yang dimaksud keuntungan apa? Keuntungan itu adalah selisih antara harga jual dan harga produksi gitu ya. Jadi ketika ada
ketika kalian tidak menjadi reseller gitu ya. Reseller itu orang yang membeli barang kemudian dijual lagi, tapi maksudnya dia nggak memproduksi sendiri gitu ya. Nah, dia jadi reseller madu misalkan. Dia reseller madu, maka dia membeli dari produsen madu seharga 50.000 misal. Kemudian dia menjual madu itu seharga 100.000. Maka keuntungan maka selisih antara 50.000 dengan 100.000 itu adalah keuntungan yang diperoleh oleh reseller tadi. Atau kalau produksi misal produksi kerupuk gitu ya, paling mudah contoh. Misal produksi kerupuk, bahan baku kerupuk itu berapa? Misalkan 10.000 gitu ya. Kemudian dijual jadi 50.000. Maka selisih antara bahan baku, pembeli bahan baku dengan keuntungan yang diperoleh. Nah, ini adalah keuntungan gitu. Itu adalah laba yang diperoleh. Nah, kemudian yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud di sini adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Misalkan kerupuk tadi, di Nganjuk itu ada kerupuk khas gitu ya, namanya kerupuk upil. Nah, kerupuk upil ini itu biasanya menjadi sesuatu khas hanya berkutat di Nganjuk, Kediri dan sekitarnya. Nah, kemudian ketika diperluas dagangannya ke daerah lain, misal ke pulau gitu ya, ke pulau lain. Kalian yang tinggal di Kalimantan kemudian melakukan membeli kerupuk di Nganjuk besar-besaran, kemudian dibawa ke Kalimantan dan dijual lagi di sana. Nah, ini adalah memperluas jangkauan pasar. Artinya konsumen yang menikmati kerupuk tadi itu semakin banyak dan semakin tersebar di berbagai daerah. Nah, itu setidaknya yang bisa kita jelaskan hari ini. Silahkan kalian meluncur ke Google Classroom. Kalian kerjakan ulangan harian yang pertama di bab ketiga ini. Semoga kalian bisa mengikat ilmu kalian ini insya Allah ilmunya sebagai dasar kalian memahami ilmu perdagangan. Kalian nanti akan belajar banyak ketika kalian masuk ke jurusan entrepreneur, akan jurusan entrepreneur ya. Insyaallah kalian nanti yang masuk jurusan entrepreneur akan dijelaskan banyak hal terkait dengan perdagangan dan sebagainya, atau bahkan nanti akan diajarkan untuk praktik jualan dan praktek memproduksi barang yang bisa kalian jual. Terima kasih anak-anakku. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa terus berdoa, terus meminta kepada Allah agar kondisi ini semakin membaik. Demikian, ihdinas siratal mustaqim wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.